Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Siapa yang tidak kenal dengan kucing? Hewan lucu dan menggemaskan yang satu ini banyak disukai orang-orang karena bisa menjadi teman yang menyenangkan, penurut, tidak selingkuh, bisa disuruh-suruh, dan tentunya bukan perokok. Lain halnya jika memelihara buaya, baik buaya itu buaya yang bersifat laki-laki ataupun buaya yang bersifat buayawati. Yang namun dibalik itu semua, ternyata punya banyak keutamaan dan manfaatnya. Dalam Islam, kucing adalah hewan yang istimewa karena merupakan hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para sahabat, antara lain yang paling terkenal yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang sebenarnya itu bukanlah nama beliau, melainkan julukan yang diberikan kepada beliau, Abu Hurairah, yang artinya bapak daripada kucing-kucing. Yang namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang Abu Hurairah dan cerita-cerita sahabat lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manfaat-manfaat memelihara kucing menurut pandangan Islam khususnya, dan mungkin saja manfaat itu juga umum di persepsi-persepsi agama lainnya. Manfaat memelihara kucing yang pertama adalah kehadiran kucing di sekeliling kita, maka mampu mengurangi rasa kesepian yang ada, khususnya untuk para jomblo dan umumnya untuk kita semua, dan merubahnya menjadi perasaan nyaman dan damai. Tak ayal, kucing seringkali dipercaya bisa menjadi sahabat yang setia. Iya, sahabat yang setia, karena dia tak banyak meminta, tidak banyak menikam dari belakang, dan lain sebagainya. Sebuah penelitian menunjukkan jika memelihara kucing mampu mengurangi rasa stres dan kecemasan, serta mendorong kita untuk ikut aktif bergerak dan beraktivitas fisik. Sedangkan manfaat yang kedua, bisa melatih kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Di dalam Islam, tanggung jawab adalah salah satu aspek penting di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memelihara kucing, kita akan belajar bagaimana cara bertanggung jawab, mulai dari memberi makan, air, menyediakan tempat tidur yang layak, sampai dengan menjaga kucing tersebut untuk senantiasa sehat. Ini tidak berpatok pada kucing saja, namun karena pembahasan kita masalah kucing, ya tentu patokannya pada kucing. Sedangkan manfaat yang ketiga akan mengajarkan kita untuk bersedekah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, pada setiap sedekah terdapat makhluk yang memiliki hati yang hidup, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Seseorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan kita sebuah pemahaman yang bahwasanya memberikan makanan atau minuman kepada hewan merupakan bahagian daripada sedekah. Dan oleh karenanya, barang siapa yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manfaat yang keempat, maka akan mengajarkan kita cara berempati dan peduli terhadap sesama. Memelihara hewan adalah sebuah cara untuk bisa melatih kemampuan empati seseorang.
Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang satu ini bisa terjadi karena tanpa disadari kita belajar untuk memahami apa yang mereka rasakan dan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kita akan merasakan bagaimana perasaan kucing tersebut jika ia lapar, haus, sakit, ataupun takut. Kita juga bisa merasakan bagaimana kebahagiaan kucing tersebut jika diberi cinta dan kasih sayang. Dengan berempati, kita akan lebih mudah untuk bersikap baik, adil, dan ramah kepada sesama manusia maupun hewan. Kita juga akan lebih mudah untuk menolong orang yang membutuhkan, menghibur orang yang sedih, dan menyayangi sesama orang yang kesepian. Sedangkan manfaat yang kelima, maka kita akan mendapatkan ridha dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah kitab, Syekh Muhammad Luqman menjelaskan bahwasanya setiap muslim dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama hewan, terutama kucing. Hal ini dimaksudkan agar nantinya kita mendapatkan keampunan dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memelihara kucing dengan baik, maka kita telah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Kita juga telah menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyayangi akan kucing. Dengan demikian, kita berharap akan mendapatkan keampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa segala dosa dan kesalahan kita ini. Yang dapat kita garis bawahi untuk permasalahan ini, perlu dijelaskan yang bahwa untuk mendapatkan keampunan Allah, kalau kita berbuat dosa, Anda harus bertaubat atas dosa yang Anda perbuat kalau dosa-dosa itu bersifat besar. Namun kalau dosa-dosa itu bersifat kecil, maka akan dihapus dengan segala amalan-amalan, contohnya amalan semacam ini. Sedangkan yang keenam, kucing itu tidak najis. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan peliharaan yang sering kita temui dan berada di sekeliling kita. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya kucing adalah hewan yang bersih dan tidak najis. Meskipun kucing seringkali memakan sesuatu yang bersifat najis seperti bangkai, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sifat najis pada kucing. Hal ini karena kucing merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau sayangi. Karena kucing bukanlah hewan najis, maka kita tidak perlu khawatir jika kucing menyentuh atau menjelati barang-barang kita. Kita juga tidak perlu khawatir jika kucing minum dari bejana air wudhu kita. Kita tetap bisa menggunakan air itu untuk berwudu tanpa harus mencuci bejana tersebut terlebih dahulu. Meskipun demikian, hal tersebut tidak lantas menjadi pembenaran jika kucing adalah hewan yang halal untuk dimakan. Kucing tetaplah hewan yang haram untuk dimakan di dalam Islam, karena tidak termasuk binatang halal menurut Islam. Kita juga harus menghormati kucing sebagai hewan peliharaan, bukan sebagai makanan. Begitu pula saat kita bicara tentang najis. Yang tidak najis adalah diri daripada si kucing, bukanlah tainya ataupun air kencing daripadanya si kucing. Kalau itu tai dan air kencingnya, maka itu mutlaklah najis. Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang ketujuh adalah menjadi timbangan amal kebaikan di akhirat. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memasukkan seorang wanita ke dalam surga karena dia memberi minum seekor anjing yang haus,
dengan mengambil air dari sumur dengan sepatunya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa memahami yang bahwasanya memberi minum kepada seekor anjing yang haus bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Apalagi jika kita memberi minum kepada kucing yang merupakan hewan kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada hewan bisa menjadi timbangan kebaikan di akhirat bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari kiamat nantinya. Mungkin saja amal baik kita kepada hewan bisa menjadi penolong atau penyelamat kita dari azab neraka. Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang terakhir adalah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat Nabi Muhammad SAW adalah syafaat yang paling tinggi dan yang paling utama di antara syafaat-syafaat lainnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan memberikan syafaatku pada hari kiamat kepada orang-orang yang menyayangi hewan-hewan ini." Maksudnya kucing antara lain. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang menyayangi kucing. Ini adalah sebuah keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa bagi orang-orang yang memelihara kucing dengan baik. Kita tahu bahwa syafaat Rasulullah SAW sangatlah dibutuhkan oleh setiap muslim di hari kiamat nantinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di hari kiamat nantinya. Mungkin saja kita terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang besar. Mungkin saja kita terancam masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan cara menyayangi kucing sebagai hewan peliharaan kesayangan beliau. Kita harus memperlakukan kucing dengan baik, tidak menyakiti, tidak menyiksa, dan tidak mengabaikannya. Kita harus memberikan kucing hak-haknya sebagai makhluk hidup yang berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada kisah ini, maka peliharalah kucing, jangan kamu memelihara akan buaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim.